Shalom anak-anak di rumah. Apa kabar hari ini? Kita kembali berjumpa di ibadah sekolah kita. Anak-anak walaupun di rumah harus tetap bersukacita dan bersemangat ya. Yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita ya. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan. Hari ini kami boleh kembali datang kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau kirimkan sukacita-Mu hari ini, saat ini Tuhan, di dalam kami memuji Engkau. Kami mau pakai suara kami mau pakai tubuh kami untuk meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau bekerja Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan secara khusus kami mau saling mendoakan walaupun kami di tempat yang berbeda-beda Tuhan. Tapi kami mengingat teman kami mengingat guru kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya ke dalam tangan-Mu kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Kita mau nyanyikan satu buah pujian anak-anak, Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau siapa anak-anak? Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Beri tepuk tangan anak-anak. Nah, kita mau sambung pujian kita yang mengatakan bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Jadi jangan takut ya, kondisi kita sulit, Tuhan Yesus tetap beserta dengan kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Ikutin gerakannya ya anak-anak. Biarpun beranjak, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Haleluya. Anak-anak, kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan. Ya, kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang direncanakan Tuhan, semua adalah baik. Jadi anak-anak kita berdoa, tutup matanya sambil nyanyikan lagu ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kalian boleh angkat tangan, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku benar. Sekali lagi ya, sambil Bu Stewi panggil Bu Rista yang akan menyampaikan firman. Semua baik, semua baik. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Bapa yang sungguh baik buat kami, dan Engkau menjadikan hidup kami berarti. Di luar Tuhan kami tahu bahwa kehidupan kami tidak akan menjadi apa-apa, tetapi di dalam Tuhan kami tahu hidup kami akan berguna.
baik di dalam hidup kami secara pribadi, buat orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih lagi Bapa, kami rindu agar hidup kami anak-anak Tuhan boleh menjadi berguna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, shalom anak-anak. Sudah 8 bulan ya. Sudah 8 bulan kita tidak bertemu atau tidak ada ibadah. Biasanya kan setiap Jumat kita ada ibadah di tempat ini. Tapi selama 8 bulan karena ada satu musibah yang sedang ataupun yang harus kita hadapi sampai saat ini, sehingga kita tidak bisa mengikuti kegiatan ataupun ibadah secara bersama-sama. Dan Bu Rista senang, Bu Rista bersyukur kalau hari ini Bu Rista bisa membagikan firman Tuhan buat anak-anak semua. Walaupun mungkin ya anak-anak tersebar di rumah masing-masing, tapi di dalam Tuhan kita tetap satu. Amin. Oke, Bu Rista mau bagikan buat kita pada hari ini. Kita mau belajar berpikir positif ya. Kita mau belajar berpikir positif di dalam setiap situasi yang harus kita hadapi. Khususnya pada saat-saat sekarang ini. Di awal-awal kita mengikuti kegiatan belajar secara online, ibadah juga kita lakukan secara online, kita rasanya bingung. Kenapa? Karena belum terbiasa, ya. Tapi sekarang sudah 8 bulan kita mengikuti kegiatan secara online, kita sudah mulai menikmati. Dan Bu Rista berharap anak-anak semua mulai dari PAUD, TK, SD sampai SMP dan guru-guru semuanya juga sudah menikmati. Walaupun kita tetap berharap, berdoa supaya kita akan bisa bertemu, kita akan bisa lakukan kegiatan kita secara offline atau tatap muka di tempat ini. Nah, oke. Bu Rista mau bagikan firman Tuhan, tapi sebelum Bu Rista baca ayat firman Tuhannya, anak-anak, Bu Rista mau tanya dulu. Pada saat di awal kita mengikuti kegiatan belajar secara online, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian? Ya, kita harus mengikuti kegiatan atau pembelajaran secara online. Demikian juga dengan guru-guru semua yang ada di rumah ataupun mungkin masih ada di sekolah. Ya, pada saat kita harus mempersiapkan materi pembelajaran untuk dibagikan kepada siswa secara online, mungkin kita kaget. Ya, pada saat itu kita kaget dan mungkin ada di antara kita, waduh saya nggak bisa. Anak-anak juga mungkin berkata, aku nggak ngerti, aku nggak akan bisa mengikuti, saya males atau ini dan itu. Ya, saya baca satu kisah bahwa di dalam satu kelompok ada sekelompok siswa, begitu dikatakan bahwa harus mengikuti kegiatan pembelajaran secara online, sebagian di antara mereka mengatakan, aku nggak bisa. Tapi sebagian di antara mereka, walaupun jumlahnya lebih kecil, mereka berkata, ini adalah hal baru. Ini adalah sesuatu yang baru dan ini pasti bisa kita jalani. Karena apa? Dengan situasi yang baru ini, artinya kita harus belajar. Nah, hal ini yang mau saya bagikan buat kita anak-anak, buat semua Bapak Ibu guru yang ada dimanapun kita berada pada saat ini. Kita mau menyikapi segala sesuatu dengan pola pikir yang baik, yang benar, yang berpikir positif di dalam kehidupan kita. Walaupun misalnya, waduh aku nggak bisa menghadapi ini. Sebagian besar biasanya akan menghadapi atau ketika menghadapi sesuatu yang baru akan berkata, aku nggak bisa. Akan berkata seperti itu. Tetapi pasti ada, walaupun mungkin sedikit dibandingkan yang berkata negatif, yang mengatakan aku nggak bisa. Tetapi yang sedikit itu, yang jumlahnya mungkin lebih kecil, tetapi kita mau belajar dari sana. Sama seperti yang dikatakan atau yang dihadapi, yang dialami oleh ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa pada saat itu untuk melihat keadaan yang ada di tanah Kanaan. Musa menyuruh 12 pengintai dari perwakilan 12 suku-suku Israel itu, mereka disuruh melihat-lihat keadaan daripada tanah perjanjian itu sendiri. Dan mereka disuruh melihat situasi yang ada di sana. Bagaimana keadaan negeri itu, bagaimana keadaan orang-orang yang ada di sana. Mereka disuruh untuk melakukan sebuah pengintaian
untuk melihat tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah itu bukan dalam waktu yang singkat 1, 2, 3 jam, tidak. Tetapi mereka melakukan itu selama 40 hari. Alkitab katakan selama 40 hari mereka melihat keadaan di tanah Kanaan itu sendiri. Apa yang terjadi? Setelah mereka selesai di dalam 40 hari ini melihat keadaan tersebut, mereka pulang. Mereka kembali kepada yang mengutus, yaitu Musa. Mereka kembali kepada kelompok orang-orang Israel pada saat itu. Anak-anak semua sudah tahu bahwa 10 12 yang diutus, 10 diantaranya membawa kabar yang negatif. Mereka mengatakan, kita nggak akan bisa sampai ke sana. Kita nggak akan bisa memasuki tanah Kanaan itu. Bahkan ada yang berkata, ngapain kita harus dibawa ke tempat ini? Ngapain kita harus diajak keluar dari Mesir? Lebih baik kita ada di sana walaupun kita tetap menjadi budak. Lebih baik kita tetap ada menjadi budak di tanah Mesir, tapi kita bisa makan. Anak istri kita masih bisa menikmati kehidupan, daripada di sini kita akan mati konyol. Itu yang dikatakan oleh mereka. Dan mereka selain mengatakan berpikir secara negatif seperti itu, mereka juga mengatakan bahwa memang daerah itu daerah yang subur. Tetapi mereka melihat dari sisi negatifnya, tetapi orang yang ada di sana itu adalah orang-orang yang perawakannya besar. Mereka itu semua kuat. Dan kita gak akan bisa untuk mengalahkan mereka. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Kenapa yang 10 orang itu mengatakan bahwa kita tidak akan bisa ke sana? Padahal Allah yang menjanjikan, Allah yang berkata bahwa mereka akan memasuki tanah Kanaan tersebut. Tapi mereka mengatakan bahwa kita nggak akan bisa. Kenapa mereka bisa melakukan atau berkata seperti itu? Saya mau katakan buat kita semuanya, anak-anak permata, mereka berkata seperti itu karena mereka mengandalkan apa yang ada di dalam otak mereka. Mereka bukan memandang kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat yang 6 dikatakan demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Negeri yang kami intai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya saja di dalam ayat yang ke-9, Yosua dan Kaleb katakan, hanya saja janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, di sini ada 4 ayat firman Tuhan di mana Yosua dan Kaleb memiliki pola pikir yang berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Kedua orang ini berkata di dalam ayat yang ke-6, Yosua dan Kaleb berkata bahwa negeri yang kita lihat-lihat tersebut itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ketika mereka di sini ada dituliskan mereka mengoyakkan pakaiannya. Kata mengoyakkan itu menggambarkan tentang sebuah kesedihan yang luar biasa di dalam hati Kaleb dan Yosua. Kenapa mereka sedih? Mereka kan sama-sama, yang 12 orang itu sama-sama melihat keadaan tanah Kanaan itu sendiri. Mereka sedih, kenapa teman kami yang 10 orang ini kok justru melihat yang negatifnya, justru melihat hal-hal yang tidak baik. Mereka sedih karena itu. Lalu di dalam ayat yang ke-7 di situ Yosua dan Kaleb katakan, negeri yang kami lalui dan intai itu adalah luar biasa baiknya. Itu yang pertama. Yang pertama pola pikir yang saya lihat, pola pikir positif yang perlu anak-anak perlu kita tiru pada saat ini. Mereka berkata bahwa negeri itu walaupun ada kekurangannya, walaupun mungkin kita sedikit agak takut menghadapinya, tetapi negeri itu berlimpah susu dan madunya. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita raih. Itu adalah sesuatu yang harus kita rebut. Kita nggak boleh
kalah. Kita nggak boleh menyerah. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa mengatakan hal itu? Karena dia yakin sekali ketika Allah berfirman, ketika Allah berkehendak, maka tidak ada satu orang pun yang akan menggagalkannya. Dan di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan, jika Tuhan berkenan, ya. Jadi tidak ada kesombongan yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua. Walaupun dia katakan, walaupun pertama tadi mereka sedih karena yang 10 temannya membawa kabar buruk. Mereka katakan, negeri yang kami lihat itu adalah negeri yang baik, yang harus kita rebut, yang harus kita duduki. Tetapi di dalam ayat yang ke-8 dia katakan di situ, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia, kata Ia ini adalah Tuhan. Kalau Tuhan berkenan atas kehidupan kita, anak-anak, apabila Tuhan senang, apabila hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, maka di sini dikatakan Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Apabila Tuhan berkenan atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab katakan Allah sendiri yang akan membawa kita masuk, atau Allah sendiri yang akan memberikan apa yang ingin Dia bagikan kepada kita. Apapun yang ada di dalam hati anak-anak semua ada di dalam hati kita. Beberapa hari yang lalu saya mengajar di kelas 2 tentang cita-cita. Apapun yang ada di dalam angan-angan kalian, kalau engkau berkenan di hadapan Tuhan, kalau engkau selalu berharap kepada Tuhan, hal itu akan engkau dapatkan. Amin. Apabila kita tetap bergantung kepada Tuhan, jangan melihat, waduh aku nggak akan bisa, aku adalah anak seorang petani misalnya, karena saya adalah seorang petani. Saya adalah seorang anak petani, nggak mungkin saya kuliah. Bisa kalau kamu mau berusaha, kalau kamu mau tetap berharap kepada Tuhan, ya. Jadi di sini dikatakan, jikalau Tuhan berkehendak, berkenan, maka Ia akan membawa kamu masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang luar biasa baiknya. Walaupun mungkin cita-cita kamu rasanya terlalu besar, tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Walaupun mungkin cita-citamu itu adalah sepertinya nggak mungkin, itu mustahil. Bu Rista mau katakan pada saat ini, tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Semua bisa terjadi, ya. Hanya saja syaratnya di dalam ayat yang ke-9 di sini dikatakan, ayat yang ke-9, hanya saja jangan memberontak kepada Tuhan. Artinya apa? Milikilah ketaatan kepada Tuhan. Milikilah hati yang selalu berpaut kepada Allah. Jangan memberontak kepada Tuhan. Itu adalah yang dikatakan dalam ayat yang ke-9. Jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ya, artinya apa? Dalam ayat yang ke-9 Yosua dan Kaleb katakan, jangan memberontak, milikilah ketaatan kepada Tuhan dan jangan takut kepada manusia. Kenapa? Walaupun mungkin tubuh mereka adalah, ya, secara jasmani mereka mungkin besar, kelihatannya kuat, tetapi ingat, roh yang ada pada kita, roh yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, Bu Rista sekali lagi mau katakan, dalam pembelajaran, dalam kegiatan yang kita lakukan serba online saat ini, walaupun mungkin rasanya terbatas, jangan menyerah. Sama Bu Rista, di awal-awal sekali waktu kita harus memulai pembelajaran secara online, karena Bu Rista ya nggak begitu paham tentang IT, tapi mau tidak mau Bu Rista belajar, dan akhirnya sekarang sedikit demi sedikit saya tahu saya bisa menggunakan IT. Kenapa? Ya memang IT ataupun teknologi itu sudah menjadi kebutuhan kita setiap hari. Oleh sebab itu, apapun yang kamu hadapi, Bu Rista mau katakan, jangan pernah menyerah, tapi satu, tetap bergantung kepada Tuhan, miliki hati yang taat, taat kepada kehendak Allah, taat kepada perintah Tuhan. Lalu yang kedua, berserah. Jangan ada sedikit pun kesombongan di dalam hati kita, seperti yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua di dalam ayat yang ke-8, jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan berkenan. Oleh sebab itu, pada siang hari ini
Bu Rista mau katakan kepada setiap kita, anak-anak Permata ataupun kepada rekan-rekan saya, guru-guru dimanapun kita berada, sekali lagi, kita miliki pola pikir yang selalu positif. Buang setiap pikiran-pikiran negatif, jangan menyerah terhadap keadaan sekalipun itu mungkin hal yang baru. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mari, ini adalah kesempatan buat kalian untuk terus memperbaiki, untuk terus memperbaiki, bahkan menambah dan menambah. Sekali lagi, biar kiranya apa yang saya bagikan pada hari ini seperti Yosua dan Kaleb katakan, jika Tuhan berkenan. Oleh sebab itu, katakan dalam hatimu, aku mau berkenan di hadapan Tuhan. Aku rindu agar hidupku boleh dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Karena apa? Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Amin. Oke, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menjelaskan kepada anak-anak-Mu, kepada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi hamba berdoa kepada Tuhan, Allah Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri menerjemahkan firman-Mu ini di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan, apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh terima dan kami akan terapkan dalam hidup kami, supaya kami senantiasa memiliki pola pikir yang benar, yang baik, yang benar, yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan dari hati setiap kami Bapa, hati yang menyerah, hati yang berpikir negatif. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini buat anak-anak kami berdoa buat sekolah kami berdoa buat guru-guru yang ada di TK, SD, dan SMP Permata, bahkan PAUD Tuhan. Kiranya Engkau jagai dan lindungi kami, jauhkan semua anak-anak Permata Bapa dari setiap sakit penyakit yang ada. Dan kami berdoa biar kiranya Engkau tolong bangsa kami supaya kami boleh keluar dari pandemi COVID-19 yang ada pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke.